grup-grup teman-teman pemirsa ya yang punya grup itu mulai dari SD sampai dengan TK, mulai dari SD sampai dengan SMA itu juga bisa dimanfaatkan. Kan banyak teman banyak rezeki. Banyak teman banyak rezeki itu satu konsep yang harus dibawa. Kalau ada kelas 1 SMA aja bisa ekspor barang, kita sudah tuanya segini, apalagi dia tua sekali. Kok nggak bisa ekspor barang gitu loh? Wajar. Itu kenapa? Gitu loh. Pertanyaannya adalah itu. 3, 2, 1. Selamat malam guys. Sudah malam nih. Jadi kita sudah selamat malam ya. Iya. Untuk yang kali ini ya kita masih bersama Dr. Yan Welly. Jadi masih ditemani, beliau juga masih mau begitu untuk memberikan sebuah inspirasi kepada kalian semua. Kita sangat sungguh beruntung ini. Apa itu bisnis yang ada di pemikiran Pak Dr. Yan Welly? Mari kita mencoba mengupasnya. Nah, Pak Sarto, kamu punya uang enggak hari ini? Oh punya ya? Saya itu selalu punya uang. Kamu selalu sombong. Kamu enggak pernah bilang enggak punya. Sombong itu perlu. Sombong itu perlu. Congkak boleh? Boleh. Boleh. Sahabat HP, kita sore ini, malam ini kita akan bahas sedikit atau banyak boleh tentang, boleh dikatakan itu sebagai side job. Karena pandemi ini menghancurkan semua lini, termasuk penghasilan kita, termasuk pendapatan kita, asli termasuk nih. pengeluaran kita, dan betul-betul hancur. Dan itu maka tadi itu kita harus betul untuk nangis ya. bersurvive. Sahabat HP, itu tadi salah satu fenomena. Karena yang ngomong Asli juga tidak tidak rekayasa dari kita, itu asli betul, curahan hati. Karena kita sekarang ini musim digital mangga. marketing. Digital marketing. Musim mangga juga ya. Mangganya sudah belum. Oh belum. Kok bisa bilang musim mangga? Ya kan tadi dia Mangga tetangga. Senangnya petik buah mangga. Kita yang setiap harinya itu bekerja di kantor ya, Mas Harto, kita bisa nanti tanya ke Pak Yan ya, bagaimana Pak kalau kita itu hanya di kantor saja, begitu kita tidak punya waktu untuk di luar sana bekerja ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ini tentunya bukan hanya konsultan manajemen pendidikan, tapi juga konsultan manajemen bisnis, Pak. Karena banyak sekarang yang ibu-ibu rumah tangga itu justru yang punya penghasilan tambahan gede loh daripada yang bapak-bapak itu. Ya, memang ibu-ibu lebih gede daripada bapak-bapak. Betul. Itu pasti. Sudah sejak dulu ya. Jadi yang sekarang kita pikirkan adalah apa itu? Boleh ditanyakan. Boleh. Pertanyaan pertama. Ya. Selamat malam Pak Yan, kita ketemu lagi. Nah, sahabat HP, seperti yang kita sebutkan tadi, kita akan bicara tentang digital marketing atau sekarang ini lagi tren-trennya santai marketplace. Nah itu ya bahasanya. Marketplace digital marketing. Nah, artinya adalah yang saya tahu digital marketing itu media sosial yang digunakan untuk saling menginformasikan atau untuk jual beli, sehingga tidak perlu seseorang yang berdagang itu punya stok barang banyak atau punya toko, sehingga itu sudah bisa dilakukan. Nah ini kan sangat menarik ya. Nah bagaimana fenomena seperti itu kan sudah terjadi akhir-akhir ini banyak sekali, dan yang yang banyak sekali berhasil adalah kaum ibu-ibu. Nah sekarang ini kita kaum bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga tentu juga pengen mempunyai, atau kita sebagai karyawan mempunyai penghasilan yang lain untuk menambah penghasilan utama kita. Nah, saran Pak Yan bagaimana atau punya solusinya bagaimana? Ya. Oke, teman-teman, selamat sore, sahabat HP. Ya. Terima kasih. Ya. Teman-teman. Saya benar nih statementnya. Kadang ada orang yang salah statement. Pak, gimana sih untuk dapatkan pekerjaan tambahan? Itu salah. Yang benar adalah Tambahan penghasilan. Nah, betul sekali. Kalau ingin dapat tambahan pekerjaan, enggak usah cari pekerjaan, itu banyak ya. Nyapu di rumah, Bersih kamar mandi itu tidak ada yang bayar. Iya. Jaga. Nah, tapi kalau penghasilan, ini cuma satu hal yang harus teman-teman pahami ya. Orang itu nggak perlu kerja untuk dapat penghasilan. Aneh ya? Perlu kerja. Oh iya. Tidak perlu kerja dapat pekerjaan. Kamu tuh tidak perlu kerja dapat penghasilan. Orang itu kan selalu ngomong kalau penghasilan itu selalu karena kamu kerja kamu dapat penghasilan. Karena konotasinya penghasilan selalu hubungannya dengan kerja. Padahal tidak harus. Ya Pak. Itu yang membuat kita ini selalu tertutup terhadap sesuatu yang lain. Kenapa kok bisa gitu? Contoh nih, bisa kan ya, duit itu menghasilkan duit.
Bisa. Nah, nggak ngerti kan berarti. Berarti kan kita nggak harus kerja. Caranya gimana? Tidak tahu. Gampang. Apa ini? Tuyul. Kan butuh duit toh. Oh, iya. Tapi jemi. Duit yang bekerja, ya kan? Banyak cara yang bisa kita lakukan. Artinya yang ini guyon tapi serius. Artinya saya menyarankan kepada teman-teman, teman-teman itu enggak usah kerja yang dalam artian teman-teman itu terforsir ya. Fisik, pikiran, bahkan hatinya juga. Nah, makanya di Indonesia ini kan harapan hidup ini terlalu sedikit ya. Harapan hidup orang Indonesia kan cuma laki-laki cuma 60 katanya. Iya. Kecil sekali loh. Umur berapa? 60 lebih. 46. Sudah kurang 3 tahun ya. Kontraknya di dunia ini habis. Perpanjang lagi kok. Perpanjang lagi. Nah. Ya. Streaming. Jadi gini, teman-teman, apalagi yang kebetulan saat ini masih punya pekerjaan ya, puji Tuhan, bersyukurlah karena masih punya pekerjaan. Tetapi bukan berarti teman-teman tidak bisa menambah penghasilan. Nah, ini yang kita mau ngomong. Ada banyak cara untuk bisa menambah penghasilan. Yang paling gampang adalah memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Kan gitu. Kalau kita ngomong penghasilan, itu bisa dari bekerja dengan jasa yang kita miliki. Ini konteksnya tidak meninggalkan pekerjaan utama lah ya. Ya. Jasa yang kita tawarkan. Yang kedua, kita bisa mendapatkan penghasilan dari trading, ya. Trading artinya dagang, ya. Artinya ada barang yang kita jual belikan. Dan yang ketiga, kita bisa menghasilkan penghasilan dengan memainkan uang. Nah, memainkan uang. Artinya kalau bahasa kerennya sudah investasi. Ya, biarkan uang yang bertumbuh sendiri. Kita nggak usah ikut-ikut. Yeah. Contoh kalau yang paling yang nomor 3 ini, yang banyak dan mulai ngetren itu kan adalah emas, ya, orang beli emas. Ya. Meskipun trennya emas itu naik turun, tapi saya percaya kalau kamu hari ini beli emas, ya kan, emas itu juga akan pasti akan naiknya. Kenapa? Karena kan emas itu bisa habis. Cadangan Mas betulan tapi bukan Mas Harto ya. Iya, Mas betulan. Cara yang kedua untuk mendapatkan penghasilan selain memainkan uang tadi itu kita diinvestasikan adalah yang paling gampang dan sekarang ini dilakukan. Ya, paling banyak adalah dagang. Nah, jual beli barang. Nggak punya modal ini bisa dilakukan. Tapi harus punya HP ya. Iya. Ya, kalau HP tetangga nggak pakai boleh, nggak ada masalah sih. Ya. Nah, tapi yang jelas harus ada HP dan koneksi internet. Yeah. Nah, menurut saya kalau koneksi internet kan bisa numpang di kantor nih. Tapi jangan ngomong sama bos ya. Numpang di warkop, Pak. Nah, di warkop ya. Simpel sekali. Nah, makanya tadi disebutkan ada namanya digital business atau ada namanya digital marketing. Sarananya adalah digital marketing. Tapi penyebutannya digital business. Bisnis yang menggunakan teknologi digital di sini. Nah, gampang sekali ini dilakukan teman-teman. Teman-teman tidak harus punya barang sendiri. Ya. Ada yang istilah dropship. Nah, ini berarti teman-teman hanya sebagai kayak marketer digital. Perantara. Ya. Perantara digital. Ya, Mas Pram punya barang, ya. Produksi barang. Nah, kemudian Mas Harto yang menjualkan. Melalui digital itu, nggak perlu dikulak, nggak perlu. Tetap di sini barangnya. Nah, sistemnya barangnya tetap di Mas Pram. Jadi kalau misalnya saya beli, dia ngomong lewat kirim aja ke ini, nggak harus lewat Mas Harto. Mas Harto cuma ngomong, tapi kan sudah ada ikatan, sudah ada perjanjian dulu ya. Di awal. Mas Harto sama Mas Pram, aku dropship ya barangmu. Oke. Nah, nanti jenengan yang kirim ke saya. Nah, dia mendapatkan komisi aja. Selesai. Kan kayak gitu-gitu, enteng sekali kan. Nah, tetapi itu adalah tahapan paling bawah. Kita mau belajar tanpa kita mendapatkan risiko. Kita nggak punya risiko apa-apa, kan gitu. Ya, kan tadi di awal tadi saya sudah ngomong, semua ada risikonya. Tapi bagaimana minimalkan risiko, kan gitu.
Nah, kalau yang ini risikonya sangat minim sekali. Tapi hasilnya juga minim. Kayak gitu. Iya, iya. High risk high return lah, kan Iya. gitu. Dalam dunia Iya. ekonomi kan high risk high return. Iya. Nah, jadi teman-teman kalau mau returnnya lebih gede, ya mulailah teman-teman itu ya dimulai dari menyetok barang. Kenapa harus stok? Nah, kalau misalkan bisa dropship. Nah, dengan teman-teman stok barang itu kan ada dibilang ada gejolak harga. Ya. Nah, pada titik-titik tertentu bisa aja produksinya mepet, ya kan? Kemudian demand-nya banyak, supply-nya sedikit, demand-nya banyak. Ya. Nah, orang yang sudah punya barang stok ini kan bisa up-kan barangnya, harganya dinaikkan, kan gitu. Nah, itu ada kemungkinan semacam itu yang bisa dilakukan karena dunia bisnis itu memang seperti itu. Nah, lebih tinggi lagi adalah ya mau produksi barang, kan gitu. Memproduksi barang, punya barang sendiri. Nah, ini jualnya pakai digital marketing. Jadi kita berada di posisi mana ini? Misalkan saya ini kerja gitu ya, jam saya itu jam 8 sampai jam 4. Kemudian saya mau membuat sebuah usaha, membuat sebuah pendapatan tambahan selain dari pekerjaan tetap saya. Saya memposisikan di mana ini Pak Ian? Sekarang Sebagai dropshipper dari atau... 3 ini kan kita ngomong yang dulu untuk yang dagang ya. Ya. Kalau saran saya kalau belum pernah melakukan apa-apa, kalau dropshipper aja sebenarnya Dropshipper aja. Ya, Risikonya dropshipper, kecil. ya. Kalau ini sudah jalan, katakanlah 2-3 bulan bisa ada hasil ya, sudah mulai kelihatan. Saya sarankan Anda mulai masuk ke Produsen. Bukan produsen sih. Agen. Agen itu ya Bukan dropshipper agen, itu. tapi boleh dibilang stok barang. Stok barang. Tahapannya kan kayak gitu. Tapi saya ngomong ini ada tekniknya, ada strateginya. Bukan stok barang yang hanya Anda stok aja, beli 10 kemudian Anda jual-jual, tidak. Tapi nanti ada di combine. Artinya gini, cari barang-barang yang Anda itu bisa mengcombine-nya menjadi sesuatu yang lebih dari itu, ya. Contohnya misalnya gini. Saya tidak mengarahkan teman-teman ini langsung ke penghasilan barangnya, tapi bisa mengcombine sementara. Contoh yang paling gampang, bisnis yang mungkin ini di luar digital ya. Contohnya misal gini, teman-teman ini jualan kacang goreng ya. Iya. Ya, kacang goreng Sederhana ya. sederhana ya, dibungkusi, nggak usah pakai merek, pakai apa, ya, bikin kemudian dititipkan ya, ke warung-warung, ada 100 warung ya. Nah, bisnis sebenarnya kan probabilitas. Iya. Nah, dari 100 warung itu masa nggak ada yang laku, pasti ada yang laku. Nah, pertanyaannya kan itu ada risikonya Pak itu? Iya, memang ada risikonya, nggak payu, expired barangnya dan lain sebagainya. Nah, maksud saya memberikan contoh ini bahwa bisnis itu bisa dilakukan, tidak harus dengan satu kemegahan. Lakukan dulu yang sederhana. Maka kalau dikembalikan lagi yang tadi Mas Pram dari levelnya dropship, masuklah ke levelnya tadi stok. Tapi stok barang itu tidak hanya satu jenis yang tadi jadi dropshipper kemudian di stok, enggak. Tapi cobalah untuk melakukan stok barang yang di pasar itu barangnya itu dinamis. Ya? Nah, ya kalau istilahnya di dalam dunia marketing yang liquid ya. Nah, pasarnya yang harus liquid. Nah, fast moving, bisa seperti kayak gitu. Nah, ini yang kemudian teman-teman ini bisa lakukan. Kalau nanti ini sudah bisa jalan, baru bicara, kamu harus punya barang sendiri. Sebenarnya tahapan dari A1 sampai dengan 3 itu misinya apa sih? Misinya adalah teman-teman punya jaringan dulu,
punya nasabah dulu, punya klien dulu, punya customer dulu. Perkara barangnya nanti bisa dicarikan. Kalau misalkan tadi kan teman-teman di level yang dropship, di levelnya misalnya stok barang minimum, itu kan kalau sudah ada konsumennya, maka teman-teman punya database konsumen. Paling enggak punya kontaknya deh. Ya. Nah ini kan bisa dieksplor, ya kan gitu. Nah dieksplor ya ditawari dengan barang-barang yang lain kan tentunya gitu. Oke. Nah itu dari tahapan bisnisnya. Nah gimana jalankannya? Pakai apa kan gitu. Bersyukurlah hari ini kita itu hidup di teknologi ini. Ya zaman dulu waktu saya masih tua dulu ya, sekarang masih muda. Tua-tuanya dulu itu zaman dulu saya tua itu nggak ada yang kayak gini nih yang bisa membantu bisnis jadi lebih baik. Orang kalau mau cari duit ya orang itu ya harus kerja standby di situ atau menjadi pedagang konvensional. Nah hari ini kita itu bisa multi purpose, multitasking ya. Nah dengan adanya teknologi memudahkan kita pakai teknologi marketplace tadi, digital marketplace. Nah bisa menggunakan sosmed kita sendiri, akun sosmed kita, bisa menggunakan digital marketplace ya yang berbentuk online. Nah kan ada banyak merek gitu ya, mulai dari toko apa buka apa sampai ke ini dari luar maupun dari dalam. Bahkan ini real dan nyata, saya menemukan anak SMP yang anak SMA kelas 1 itu dia bisa ekspor barang. SMA kelas 1 bisa ekspor barang. Nah, bayangin. Dia tidak mendapatkan pengetahuan tentang ekspor barang. Dan yang luar biasa, dia beli barang dari Korea dan dia bisa jual ke Filipina, ke Australia. Ini luar biasa sekali. Barangnya itu, orang-orang Filipina sendiri juga sudah bisa akses ke Korea kan. Orang Australia apalagi. Tapi ya saya bukan ngomong bahwa rezeki itu Tuhan yang ngatur, bukan kayak gitu. Artinya apa? Ada beberapa hal yang kita bisa maksimalkan dari adanya teknologi komunikasi, ya kan? Nah, jadi teman-teman, kalau Anda mau melakukan itu, lakukan dengan tahap yang tadi. Kemudian caranya gimana? Satu, yang pertama yang jelas adalah teman-teman harus mulai searching ya produk yang fast moving. Apa itu Pak? Contohnya fast moving itu fast itu cepat, moving itu bergerak. Jadi bergerak dengan putarannya cepat. Nah, artinya bisnis itu putaran bisnisnya itu repeat ordernya itu cepat. Nah, contohnya Pak, realnya Pak, nyatanya. Misalkan ini satu produk sembako itu bisa di online kan juga. Loh, kenapa bisa. Lu sekarang Indomaret segala macam juga melakukan itu. Banyak yang melakukan itu. Nah artinya inilah yang membutuhkan kejelian. Jadi bukan masalah insting bisnisnya yang tinggi atau tidak, tetapi teman-teman itu harus jeli dulu untuk melihat kira-kira barang apa yang saat ini itu lagi digandrungi ya. Jadi kalau mau milih produk itu ada 3 cara, sebenarnya ada 5 cara. 1, lihatlah produk yang lagi fenomenal, lagi tren. Caranya melihat gimana? Rungokno wong ngomong iku apa ae. Ngomong barang iku barang apa ae. Kelihatan di majalah. Kelihatan di berita-berita. Ya. Itu Anda bisa misalkan ini. Oh, yang lagi tren bakso isi apa gitu ya. Oh ya, Cibom. Ya, misalkan gitu. Ya. Nanti ya bergeraklah ke sana karena demand-nya lagi banyak kan gitu. Yang kedua, kalau nggak mau, tapi lagi akademis ya. Nah, semua barang itu kan dicatat. Dicatat secara digital, apalagi transaksinya digital. Nah, saya pernah ngomong teman-teman, ini yang luar biasa. Di Indonesia transaksinya itu sudah ratusan triliun digital market. Jadi kalau kita nggak ikut itu sebagai mau jadi penonton atau pemain kan, betul. Ya kan? Nah, itu man. Nah, maksud saya gini,
kita itu bisa melihat riset barang yang lagi dibutuhkan. Di mana? Ada di Google. Nah, di Facebook pun juga bisa. Ya. Nah, teman-teman bisa belajar lewat online. Maksudnya itu ada tutorialnya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Jadi ternyata di dunia ini ada banyak orang yang mau share pengetahuan knowledge-nya. Itu orang baik-baik. Nah, kan? jadi mungkin kuncinya adalah kalau kita sebagai dropshipper tadi, yang pertama kita harus membuat sebuah konektivitas kita dulu. Kita Jaringan. bangun Pasti. jaringan kita dulu. Pasti. Apa yang kita miliki, grup-grup teman-teman pemirsa ya, yang punya grup itu mulai dari SD sampai dengan TK, mulai dari SD sampai dengan SMA, itu juga bisa dimanfaatkan. Kan banyak teman alumni. banyak rezeki. Banyak teman, banyak rezeki, itu Nah, satu konsep yang harus dibawa. Kalau ada kelas 1 SMA aja bisa ekspor barang, kita sudah tuanya segini, apalagi dia tua sekali, kok nggak bisa ekspor barang gitu loh. Wajar. Itu kenapa gitu loh, pertanyaannya adalah itu. Nah, maka dari pencerahan dari Pak Yan ini adalah bagaimana kita akan berpikir terus ke depan, berpikir maju tentang pendapatan yang harus kita dapatkan, bahwa uang itu bisa dicari dan bisa mencari kita. Betul. Begitu. Nah, maka kalau kembali lagi cari produk itu, teman-teman untuk punya bisnis kan harus punya produk. Ya. Jadi yang pertama tadi ya, lihat tren. Yang kedua secara akademis harus melakukan riset. Riset yang paling sederhana kalau di Google dan di Facebook dan lain sebagainya itu ada tutorialnya. Tapi ada satu yang juga bisa teman-teman lihat kalau Anda agak kesulitan ya mengakses Google dan segala macam. Lihat yang namanya indeks konsumtif. Itu biasanya dikeluarkan oleh Biro Statistik BPS. Ya. Indeks konsumtif adalah angka yang menunjukkan seberapa besar orang mengkonsumsi barang itu. Nah, kalau kita lihat bahwa itu besarnya sangat besar sekali, berarti ini kan lagi dibutuhkan ya. Ya. Terus bisnis saya ini aja lah gitu. Ya. Nah, memang tidak spesifik sih tahu tempe gitu enggak. Tapi bukan booming gitu Pak, karena booming sekarang baru booming ini, kemudian nanti trennya naik. Setelah itu ketika kita baru merangkak naik, ketika itu bisnisnya sudah nggak tren lagi, ya kita terus di atas. Ini beda lagi. Sudah terlanjur ikut ya. Ini beda dengan yang tadi yang pertama. Yang mungkin banyak. Nah, yang kedua ini adalah ini. Dengan riset ini kita bisa melihat trennya. Kemudian Biro Statistik menunjukkan ini trennya ini bukan tren sembarangan, bukan yang dibentuk dalam waktu satu singkat, tapi dia bikin itu beberapa waktu yang terus menerus ya. Itu yang bisa dilihat dan itu fundamental. Nah, kalau yang tadi yang pertama itu memang kita ini itu sih Bapak kan pengen cari pendapatan bukan cari pekerjaan. Ya harusnya memang kalau ada lagi tren ya kita ikuti. Kalau itu sudah enggak ya kita jangan ikuti, kita pindah lagi ngetren. Kan kita cari pendapatan bukan cari pekerjaan. Betul lah. Nah, Bapak mau cari pekerjaan memang harus gitu. Harus ditekuni. Ya. Saya terus terang saya punya kenalan ya di teman Anda juga, Anda mungkin tiap hari kalau ke kantin juga akan ketemu sama orang ini di koperasi. Dia kalau malam kerja jualan. Dia awal-awal repot, sepi, tapi setelah dia kesehatannya berapa tahun kamu kerja kayak gini? Sekarang 8 tahun. Tiap hari ini luar biasa sekali kan ditekuni sama dia. Ya. Nah, itu dia nyari pekerjaan itu. Kalau aku ya nggak mau. Ya, tapi kan orang itu beda-beda ya. Beda-beda. Nah, kemudian cara yang ketiga, kalau Anda pengen punya barang, maka ya Anda lihat hobi Anda itu apa. Ini jadi produk. Apapun itu bisa jadi uang. Iya. Kita itu bisa jual apapun di digital marketplace, termasuk jasa. Ya. Contoh, kita punya keahlian apa? Tidur, menghasilkan uang nggak? Tidur bisa tidur dimasukkan YouTube, masukkan YouTube, diupload. Jadi cara tidur yang benar. Nah, ada beberapa orang, di Amerika ini ada orang yang ahli tidur. Tugasnya dia adalah mencoba tempat tidur, matras atau kasur ya, kasur. Matras. Spring bed. Dicoba buat dia tidur enak atau enggak. Itu mahal. Nah, artinya apa? Setiap apapun yang hobi yang kita miliki itu bisa menghasilkan uang. Tinggal apa cara nih kan gitu. Kamu meramunya seperti apa? Ya. Nah, setelah punya produk, pakai alat tadi yang sederhana. Kalau kita nggak kesana jenengan ini orang yang wah, aku ini orang yang
yang nggak bisa bergaul, nggak usah khawatir. Hmm. Sudah disediakan hari ini plaza-plaza digital, Ya. ya, yang gambarnya hijau, gambarnya merah, Ya. gambarnya kuning itu titip aja di sana. Betul. Tetapi ingat loh ya, kalau Anda sudah titip, kemudian jangan berharap kemudian barangnya akan langsung laku. Kenapa? Karena Anda titip di situ belum tentu orang tahu. Ya. Kalau orang lagi searching dia tahu. Jadi Pertanyaannya harus mempromosikan juga. yes. Jadi namanya digital itu juga baik. Digital hanya sarana, tetapi digital pun membutuhkan konvensional strategi. Ya, Itu tidak bisa ditinggalkan ya kan? tidak bisa. Makanya paling penting itu sebenarnya adalah tatkala teman-teman itu punya produk, ya harus disosialisasikan. Ya supaya orang itu semua tahu bahwa Anda itu punya produk di situ. Maka gunanya tadi jenengan Pak Supran ngomong banyak teman itu tadi, ya itu fungsinya. Bikinlah viral, viralkan. Ya, makanya kalau mau bikin barang itu jangan barang yang standar. Barang yang tidak umum. Yang orang melihat itu wah, apa Unik, ini? ya, Unik kan gitu. Unik. Nah, unik, syukur-syukur ada value di dalamnya. Value karena yang dibeli orang sekarang itu value. Mas Harto untuk yang terakhir kalinya. Ya, teman-teman karena waktunya sudah terbatas, kita akhiri pembicaraan Karena malam banyak ini. yang belum diomong. Padahal Masih banyak banyak sekali belum diomong. yang belum Iya. kalau diomong tadi kita Dan bisa tentu kalian bisa nginep juga, di sini. Masih penasaran ya, bisa Artinya nanti adalah langsung kontak ke artinya Pak adalah Yadi. bahwa fenomena sekarang yang terjadi adalah kita harus mengikuti online shop, kalau boleh dikatakan singkatnya seperti itu. Artinya banyak sekali Bukan mengikuti. Mengikuti. Jadilah pemain. jadilah pemain, Jangan pengikut. jangan follower aja ya Pak ya, berarti. Jadilah pioner, jangan Pioner. follower. Dan Nah, siapa Bukan tadi? sekarang ini titiknya adalah kamu jadilah pemain. Jadi pemain ya. jadilah pemain. Jangan penonton. Jangan Oh, kita nggak boleh nonton. Iya. Pemain. Gitu. Ya nonton boleh. Boleh ya. Nah, Tapi setelah itu jadi pemain. Kan harus aja minta. bingungnya aku dah. Loh, nonton kan sudah nonton terus. Iya. Ya, Jadilah nonton pemain. terus. Jadi pemain. Kesimpulannya adalah Beli-beli terus. mari kita jadi pemain di dunia online digital sekarang ini. Digital bisnis. Digital business. Oke? Ya. Terima kasih sahabat HP. Sudah, Karena waktunya ada sudah pertanyaan sulit ini. waktunya habis. Kita akhirnya semuanya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe di channel kita. Dadah. Selalu ada cerita.